Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada pada hari Jumat Agung. Kita memperingati detik-detik kematian Tuhan. Tahun demi tahun kita terus mengenang ketika Tuhan didera dan disiksa dengan hebat. Dan pertanyaan pentingnya adalah apa tujuan dari seluruh pengenangan itu. Memperhatikan bacaan yang diberikan kepada kita pada hari ini, maka kita mendapatkan pesan Tuhan manakala Dia berbicara kepada wanita-wanita yang meratapi dan menangisi Dia. Kepada mereka Tuhan berkata, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Mendengar kalimat ini, jika kita menjadi wanita-wanita yang meratap dan menangis itu, maka kita pasti akan patah hati. Kita mendapatkan kesan bahwa betapa Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan tangisan dan ratapan yang ditujukan kepadanya pada hari itu. Mengapa Tuhan tidak tertarik? Tidak lain adalah oleh karena Tuhan tahu, di balik seluruh ekspresi kasih yang luar biasa itu, sesungguhnya terdapat kehidupan, ada hati yang belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, adalah lebih baik engkau menyimpan tangisanmu untuk dirimu dan anak-anakmu perempuan dibanding engkau menangisi semua penderitaan yang aku alami. Tuhan sedang memperingati bahwa kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang yang meratap dan menangis itu adalah sebenarnya kehidupan yang sedang berjalan menuju kematian yang kekal. Akan tiba masanya di mana wanita-wanita mandul akan mensyukuri keadaan mereka. Oleh karena kejahatan yang begitu hebat, mereka kemudian berkata, adalah lebih baik untuk tidak melahirkan seorang anak. Tuhan sedang memperingati orang-orang yang menangis dan meratap kepadanya di hari itu, mengingatkan mereka bahwa jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak merubah hati mereka, maka sesungguhnya mereka sedang menuju kematian. Dan hal itulah yang seharusnya membuat mereka menangis, bukan dirinya dan seluruh penderitaannya. Ketika kita di hari ini boleh mengenang, boleh membaca kembali bagian itu, seperti saya katakan, ini adalah pesan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan juga mau berkata kepada kita bahwa seluruh pengenangan kita atas penderitaannya tidaklah dimasukkan untuk menarik perhatian kita kepadanya, untuk membuat kita ibah dan merasa kasihan kepadanya. Tidak juga untuk mengundang kita melahirkan kata-kata yang indah bahwa betapa Tuhan sangat menderita, betapa Dia bersedia menjalani deranya dengan penuh ketulusan. Bukan itu. Apa yang dirindukan oleh Tuhan adalah bahwa justru melalui penderitaan itu kita kemudian beralih kepada diri kita, melihat diri kita, memeriksanya dengan sungguh-sungguh hingga kita menangisinya. Kita mengingat seluruh perjalanan kita bersama dengan Tuhan dan melihat sejauh mana kita telah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, mencintai dan mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Bukan hanya lewat kata-kata, lewat tindakan-tindakan baik luar biasa yang kita bagikan, tetapi dimulai dari hati, dari pengakuan kita yang tulus akan kemahakuasaannya, akan keberadaannya sebagai pemilik dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, patut kita akui dan kita patut bersedih oleh karena kehidupan yang telah kita bangun itu seringkali berjalan di dalam kepura-puraan. Saya dan Bapak Ibu telah menjadi orang-orang munafik, orang-orang percaya
yang hanya percaya sering di dalam ucapan-ucapan, tetapi bukan dari hati kita yang dalam. Ketika kita berkata bahwa Dia adalah pemilik dari seluruh kehidupan kita, Dialah yang menganugerahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Waktu kita, tenaga kita, ide kita, harta benda kita. Tetapi pada saat yang sama ketika kita mengakui hal itu lewat mulut kita tahu bahwa sesungguhnya kita memberikan sisa-sisa kepadanya setiap hari. Sisa dari waktu kita, sisa dari tenaga kita, sisa dari ide kita, sisa dari harta benda kita. Kita boleh membagikan dan meneruskannya ketika kita yakin bahwa kita sudah cukup, bahwa telah lebih dulu kesenangan, keperluan, dan kebutuhan kita dipenuhi dengan baik. Ketika kita boleh menaikkan puji-pujian kepadanya, menyebut Dia sebagai juru selamat kita, dan kita menyebut Dia sebagai Allah yang baik dalam nyanyian-nyanyian kita, di dalam setiap ucapan kita saat kita bercakap-cakap dengan siapapun. Ternyata hal itu tidak bersuara dengan keras di dalam pergumulan-pergumulan kita yang berat. Ketika keluarga kita hancur, ketika usaha kita mundur, ketika anak-anak kita gagal di dalam studi mereka, di dalam peristiwa-peristiwa itu, kita gagal untuk berkata bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang baik. Dia tetaplah Allah yang merancangkan hal yang indah bagi kehidupan setiap kita anak-anaknya. Ketika kita berkata lewat ucapan kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan, sesungguhnya hidup yang kita hidupi itu bukanlah hidup yang sungguh-sungguh bergantung. Ketika kita hanya berdoa saat kita ingin, saat kita suka, saat kita menghendakinya. Kita berdoa hanya ketika kita akhirnya berhadapan dengan tembok dan kita tidak dapat lagi kemana-mana. Disitulah kemudian baru kita ingat untuk melipat tangan kepada Tuhan. Ketika masa-masa sulit menghampiri kita, ketika kita tidak dapat melihat dengan mata kita sebuah benda kecil, yang sangat kecil yang disebut corona itu, bisa saja menghampiri tubuh kita dan merusak tubuh kita. Hanya di saat itulah kita kemudian baru rajin berdoa, melipat tangan kita kepada Allah yang menciptakan kita. Kita baru sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Setiap peristiwa-peristiwa yang boleh saya utarakan itu adalah hal-hal yang harus membuat kita di Jumat Agung ini menghampiri Tuhan dan menangisi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan boleh memberikan Jumat Agung kepada kita pada tahun ini, tidak lain supaya kita boleh kembali kepadanya, membawa kehidupan kita kembali di dalam tangannya. Marilah, setelah kita melewati Jumat Agung ini, kita boleh menjadi orang-orang yang mengekspresikan cinta kasih kita kepadanya, bukan hanya di dalam kata-kata, bukan hanya di dalam tindakan luar biasa, seperti wanita-wanita yang meratapi dan menangisi Dia, tetapi itu berangkat dari hati kita. Itu terlihat di dalam seluruh keseharian kita, dalam setiap perbuatan kita, ketika kita bersama dengan orang lain, bahkan juga ketika kita sendirian. Dalam setiap perjalanan kita, di situ tampak kehidupan yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Allah. Tujuan dari kematian Tuhan tidak lain adalah membawa kita bertobat, membawa kita merubah hati kita, membuat kita kembali mempercayai Dia dengan keseluruhan kehidupan kita. Selamat Jumat Agung, selamat menangisi kehidupan kita, selamat mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Amin.